بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Kautau yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesyukuran bagi kita semua, baru saja kita melaksanakan salah satu ibadah yang paling agung di dalam syariat kita, salah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subuh secara berjamaah. Salat ini disebutkan beberapa tempat di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasakhil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Dan dirikanlah salat mulai dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya. Wa qur'anal fajr, dan dirikan juga salat subuh. Allah menyebutkan keharusan dan kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dan secara khusus Allah menitipkan wa qur'anal fajr, dan dirikan juga salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu adalah salat yang disaksikan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, apa makna masyhuda di dalam ini? Apa makna salat subuh itu bacaan Al-Qur'annya disaksikan? Beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Sesungguhnya malaikat yang bertugas di alam semesta terdiri dari 2 jenis. Ada yang bertugas di siang hari dan ada juga yang bertugas di malam hari. Dan mereka akan bergantian, silih berganti untuk datang, dan ketika tugas salah satunya sudah selesai, dia akan menyerahkan kepada kelompok malaikat yang bertugas untuk selesai. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan tempat bertemunya adalah salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian yang selesai tugasnya itu akan naik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah istawa 'alal arsy. Bahwasanya Allah itu berkedudukan di langit. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian akan bermi'raj, akan naik untuk melapor kepada Allah malaikat yang telah bertugas. Tsumma sa'alahum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah akan bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih tahu tentang itu daripada mereka. Tentu Allah memberitahukan ini, dan Rasulullah SAW melalui lisannya memberitahukan ini dengan tujuan agar kita senantiasa bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah. Apa pertanyaan Allah kepada para malaikat? Kaifa taraktum ibadi? Wahai malaikatku, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan bumi? Apa yang dilaksanakan oleh mereka ketika kalian tinggalkan masjid-masjid? Apa jawaban para malaikat? Rabbana taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah ya Rabb, kami meninggalkan bumi tatkala mereka sedang sholat, dan kami menemui mereka juga ketika mereka dalam keadaan sholat. Maka berbahagialah orang-orang yang tatkala malaikat itu berkumpul di masjid-masjid Allah, mereka juga ada di sana. Karena sesungguhnya malaikat itu akan menjadi saksi bagi keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pertemuan mereka di mana tongkat estafet dalam pengertian kita secara sederhana, ketika penyerahan tugas itu terjadi di sholat subuh dan sholat asar.
Malaikat yang sudah seharian bertugas di siang hari akan menyerahkan tugasnya di waktu sholat asar, dan mereka bertemunya di waktu sholat asar. Malaikat yang sudah semalaman bertugas akan menyerahkan tugas itu selanjutnya kepada malaikat yang bertugas di siang hari, dan itu terjadi di waktu subuh. Makanya kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa solatnya orang yang di solat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang solat di dua waktu dingin, maka dia pasti masuk surga. Dinginnya siang hari adalah asar, dan dinginnya malam hari adalah waktu fajar. Jamaah sekalian, di waktu yang singkat ini izinkan kami menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita fahami bahwa Al-Quran adalah inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi petunjuk, yang dengannya kita tahu arah yang jelas, yang dengannya kita tahu jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran betapa Allah telah mengungkapkan berbagai hakikat penting. Salah satunya adalah bagaimana tasawur kita, bagaimana seharusnya kita memandang kehidupan dunia. Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita yang terjerembab, banyak di antara kita yang terjerumus, karena terkadang kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita menempuh perjalanan. Kalau kita mau ke suatu tempat dan kita tidak tahu bagaimana tabiat jalannya, berapa jaraknya, terkadang kita salah di dalam mempersiapkan bekal, atau salah dalam mempersiapkan kendaraan. Ternyata di sana misalnya medannya mendaki, bukan lurus-lurus saja. Akhirnya tidak cocok. Begitupun kita tidak persiapkan, ternyata di sana kita harus 5 hari atau 7 hari. Terus bekal yang kita bawa cuma cemilan-cemilan misalnya. Nah, Allah menjelaskan hakikat dunia di salah satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu Suratul Kahfi, surah yang ke-18 pada ayat yang ke-45. Ayat yang singkat sekali. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Dan berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat kehidupan dunia, bahwasanya kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Seperti air yang kami turunkan dari langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan dengan sangat bagus, sangat indah oleh salah seorang ulama tafsir yang wafat pada tahun 671 Hijriah, Al-Imam Al-Qurtubi kalau kita di Indonesia. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi. Kalau dari belakang namanya Al-Qurtubi, kita tahu bahwa dia lahir di Cordoba. Cordoba ini sekarang berada di wilayah Spanyol. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar Spanyol sekarang, yang teringat itu adalah klub-klub besar sepak bola. Barcelona, Real Madrid, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Fernando Morientes. Itu sekarang. Dulu Spanyol ini pabriknya ulama-ulama besar dunia. Ada Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, penulis Al-Muhalla bil Athar. Ada Muhammad Abdul Walid Muhammad Ibn Rushd, penulis Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Salah satu kitab perbandingan mazhab yang paling lengkap, dipelajari di semua universitas di dunia. Di IAIN bahkan dipelajari, di Libya, di Madinah, di Jamiatul Imam tempat kami kuliah juga dipelajari. Tidak ada yang tidak belajar. Orang tidak bisa bicara perbandingan fikih kalau tidak mengkaji Bidayatul Mujtahid, dan dia ditulis oleh ulama Spanyol. Ini menjelaskan bahwasanya dulu ini adalah negeri-negeri tempat Islam itu berjaya. Dan ini menjelaskan siapapun kita jangan punya alasan, saya kan orang Indonesia, Anda bisa paham bahasa Arab. Ya, karena kita tidak mau belajar, Pak. Ya, Imam Bukhari bukan orang Arab, Imam Tirmidzi bukan orang Arab, Imam Muslim bukan orang Arab. Penulis Kutubus Sittah yang 6 itu tidak ada yang orang Arab. Dan ini yang menjelaskan mengapa misalnya Ustaz Firanda, Ustaz Ariful Bahri bisa duduk di sana. Kenapa? Karena bahasa Arab itu insya Allah kalau kita mujahadah bisa, Pak. Saya yakin di masjid ini Ustaz sudah ada pelajaran bahasa Arab. Masya Allah, tidak ada alasan untuk tidak belajar bahasa Arab. Baik, apa kata Imam Qurtubi? Karena waktu kita singkat. Syabbahallahu dunya bil ma. Limadha? Allah menyerupakan kehidupan dunia dengan air. Kenapa? Ada 4 alasan.
dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran 28 jilid, dianggap sebagai salah satu magnum opus di samping tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dalam bidang tafsir, masterpiece di bidang tafsir. Tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama kata beliau, li'anna al-ma' la yastaqirru fi mawdi', kadzalika ad-dunya la tabqa ala halin wahidah. Sifat air itu tidak menetap di satu tempat. Dia berubah-ubah, Pak. Begitupun kehidupan dunia. Dia tidak menetap pada satu keadaan. Dia berubah-ubah. Dari atas turun ke bawah seperti air hujan, air terjun. Dari bawah naik ke atas seperti pipa bocor misalnya, atau sumur. Bergerak dari samping kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Begitulah sifat air. Dan Masya Allah, itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia tidak menetap pada satu keadaan. Maka Al-Quran seakan menitip pesan kepada kita, wahai orang-orang yang tidak punya apa-apa hari ini, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah yang luas. Kita yang banting tulang kiri kanan dan belum dapat apa-apa, seakan-akan kita yang paling malang di atas muka bumi. Yang harus kita lakukan adalah ikhtiar maksimal dan tawakal kita kepada Allah SWT. Begitu hari ini, orang yang punya uang, kemapanan, keluasan, kekuasaan, jangan jadikan nikmat Allah itu untuk justru menjadikan kita sombong dan angkuh atas orang lain. Jadikan kekayaan kita seperti Utsman bin Affan menjadikan kekayaannya sebagai sarana untuk taqarrub ilallah. Utsman bin Affan menyerahkan 900 ekor onta pada tahun ke-9 Hijriah pada peristiwa perang Tabuk, lengkap dengan logistiknya, tepungnya, pakaiannya, kormanya, yang sedianya akan dikirim ke negeri Syam. Lalu ketika Rasulullah menyerukan, kita akan menyambut kedatangan orang-orang Romawi di Tabuk, karena terdengar oleh intelijen Rasulullah bahwa orang Romawi mulai mau melakukan serangan ke kota Mekah dan Madinah. Maka pada tahun ke-9 Hijriah Rasulullah memobilisasi pasukan sebanyak 30.000 orang dalam waktu 2 bulan, karena jauh sekali ke utara, ke arah Palestina. Lalu Utsman mengatakan, arahkan semuanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan 900 kontainer berisi lengkap perbekalan diarahkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asistennya beliau mengatakan semua tanpa kecuali. Lalu beliau tambahkan 100 kuda perang lengkap dengan perbekalannya, semuanya. Jadi 1000 kendaraan diserahkan oleh Utsman bin Affan. Lalu beliau kembali ke rumah, ambil 3.000 sampai cukup 10.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Dikalikan kurs sekarang 4 juta lebih itu 1 dinar. Kali 10.000 banyak, Pak. Tidak usah kita pakai kalkulator untuk tahu bahwa 10.000 dinar itu akan sangat banyak. Dan itu semua ditumpuk di hadapan Rasulullah SAW. Lalu keluarlah dari lisan suci Rasulullah SAW, la yadurru Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak lagi akan berpengaruh pada diri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Artinya dia jungkir balik mau berbuat salah tidak dicatat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi akan berpengaruh pada timbangan Utsman di sisi Allah apa yang diperbuat setelah hari. Dan apakah Utsman kemudian Masya Allah, boleh dong saya lalu lalang kiri kanan hiruk pikuk berbuat maksiat, kan saya sudah dijamin. Para sahabat tidak seperti itu. Tatkala mereka dapat nikmat, justru mereka semakin ta'zim, semakin khusyuk, semakin tawajjuh, semakin mujahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru tidak sombong. Jadikan kekayaan itu untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Qurtubi, "Wali annal ma yadhhabu wa la yabqa." Karena air itu pasti habis. Pakai mandi habis. Dipakai ini habis. Pakai minum kopi, bikin sup pasti habis. Dia akan pasti habis. Fakadzalika dunya tafna. Begitupun kehidupan dunia pasti selesai. Kehidupan dunia tidak abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi hanya Allah tabaraka wa taala. Saya sering bilang sama teman-teman di Bone, karena saya domisili di Bone, jangan pernah takut mati. Jangan terlalu takut mati. Mereka tanya, "Ustaz, loh, apa kita tidak boleh takut mati?" Saya bilang bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu takut. Maksudnya karena saya bilang malaikat maut juga mati. Yang mencabut nyawa kita juga mati.
dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah mengatakan, yu'ta bil mauti yaumal qiyamati kahayati kabshin amlah. Kematian akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk domba yang berwarna belang-belang hitam dan putih. Fayuzbahu bainal jannati wan nar. Lalu Allah sembelih kematian antara pintu surga dan pintu neraka. Sebelum Allah menyembelih kematian, Allah hadapkan domba ini kepada penghuni surga. Lalu Allah berfirman kepada mereka, ya ahlal jannah, ata'rifunahu? Wahai penghuni surga, apa kalian tahu siapa ini? Mereka menjawab, na'am rabbana, innahul maut. Ya Allah, kami tahu itu kematian. Karena tak seorang pun kecuali pernah disapa sama malaikat maut. Lalu Allah membalikkan domba belang-belang ini kepada penghuni neraka. Lalu Allah mengatakan, ya ahlan nar, ata'rifunahu? Wahai penghuni neraka, kalian tahu siapa ini? Mereka mengatakan, na'am rabbana innahul maut. Ya Rabb, itu adalah kematian. Lalu Allah menyembelih kematian di antara surga dan neraka. Lalu berfirman kepada para penghuni surga, ya ahlal jannah khuludun la maut. Wahai penghuni surga, keabadian mulai detik ini sampai waktu yang tidak ada batasannya bagi kalian adalah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan yang tidak ada pernah akan berakhir. Maka tidak pernah penghuni surga itu, kata Rasulullah, menangis dengan tangisan haru dan gembira seperti ketika mereka mendengar bahwa kenikmatan itu tidak akan lagi pernah berakhir. Dan sebaliknya Allah berfirman kepada penghuni neraka, iyadzan billah, ya ahlan nar khuludun la maut. Wahai penghuni neraka, tidak akan lagi ada kematian mulai detik ini sampai waktu yang tidak akan pernah ada ujungnya. Yang ada adalah rasa sakit, penderitaan. Iyadzan billah min dzalik. Jemaah sekalian, semoga Allah golongkan kita menjadi satu di antara orang-orang yang bergembira dan menangis. Dan Rasulullah katakan, tidak pernah terdengar teriakan kesakitan yang lebih perih daripada ketika hari di mana mereka tahu bahwa mereka tidak lagi akan pernah mati, karena kematian juga sudah mati. Yang ketiga jemaah sekalian, wali annal ma la yaqdiru ahadun ayyadkhulahu wa la yabtal. Sifat air itu, Pak, tak seorang pun yang menyentuh air kecuali dia basah. Tak seorang pun yang masuk ke dalam kolam kecuali dia basah. Kena hujan pasti basah. Fakadzalika dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Begitupun kehidupan dunia. Tak seorang pun yang hidup di muka bumi kecuali dia akan merasakan rasa sakitnya, ujiannya, fitnahnya, musibahnya. Kalau suatu hari kita tertimpa musibah, tertimpa masalah di kantor, dengan kantor, atasan, teman kerja dan seterusnya, jangan pernah merasa bahwa kita lah orang yang seakan-akan akulah orang yang termiskin di dunia, akulah orang yang paling papa di dunia, akulah orang yang paling menderita di dunia. Rasulullah SAW kehilangan ayahandanya ketika beliau masih di dalam perut ibunya. Kehilangan ibunya ketika beliau masih berusia 6 tahun. Kehilangan kakeknya yang menjadi penanggungnya, pengasuhnya di usia 8 tahun. Melahirkan 7 putra putri, semuanya wafat mendahulu beliau kecuali Fatimah bintu Muhammad yang wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim wafat di usia kecil. Jemaah sekalian, kira-kira penderitaan apa yang lebih berat dari itu? Membawa Islam diusir. Kita belajar Islam, mengamalkan Islam, tidak pernah ada yang berani usir, Pak. Kita dakwah di mana-mana tidak pernah dipersekusi. Rasulullah dipersekusi dari negeri tercintanya sendiri. Cobaan apa yang lebih berat dari itu? Maka ketika kita hidup di dunia pasti kena masalahnya. Keluarga, anak-anak, orang lain dan seterusnya. Begitulah sifat air dan begitulah sifat dunia. Dan terakhir kata Imam Qurtubi, wali annal ma idza kana biqadarin kana nafiyan mumbitan. Fa idza jawazal miqdar kana darran muhlikan. Air itu kalau dimanfaatkan sesuai dengan proporsinya, secukupnya, tidak berlebihan, maka dia menyuburkan. Mandi secukupnya, dipakai kopi pagi hari, teh pagi hari, bikin susu pagi hari dan seterusnya. Bikin sup ini dan dia akan bermanfaat. Tapi kapan dia melebihi proporsinya, dia menenggelamkan, dia menghancurkan, dia memberi mudarat. Dokter sudah kasih tahu jangan lebih 3 gelas ya Ustaz. Minum 14 gelas. Selesai masalahnya. Kapan dia berlebihan? Pak Ustaz minum tehnya 4 kali sehari saja ya. Ternyata minum tehnya 10 kali misalnya. Pasti bermudarat. Apa-apa juga kalau berlebihan pasti mengandung mudarat kan Pak. Maka begitu pun dunia kata Imam Al-Qurtubi. Wa kadzalika dunya al-kafafu minha yanfa wa fuduluha yadur. Begitupun kehidupan dunia secara umum.
Dunia ketika dipergauli dengan baik, secukupnya sesuai kebutuhan, dia akan bermanfaat dunia akhirat. Tapi kapan berlebihan, maka dia akan membinasakan. Tidak terlarang kita punya uang banyak, tidak terlarang bagi kita menjadi orang kaya. Karena, mohon maaf terakhir, kadang kita dengar Pak, sahabatnya Rasulullah itu katanya rata-rata orang miskin. Bapak-bapak pernah dengar? Kebanyakan yang menerima Islam katanya orang miskin. Apa ini betul? Bapak pernah dengar? Ya kan? Ini salah seorang ulama sirah yang jadi guru kita juga, Dr. Ali bin Muhammad As-Salabi, berkata dalam Sirah Nabawiyah, Ardu waqa'i wa tahlilu ahdath. Kita studi ilmiah saja. Dari 40 orang sahabat yang pertama menerima Islam, hanya 13 orang yang miskin dan tidak punya kedudukan. 13. Masihkah kita mengatakan 13 itu mayoritas terhadap 27? Logika mana yang bisa mengatakan 13 itu lebih banyak daripada 27? Yang benar kata beliau, lebih banyak orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan. Yang miskin mungkin Khabbab, Bilal bin Rabah, ya kan? Abdullah bin Mas'ud. Lalu bagaimana kita menilai Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas? Ini orang-orang kaya Pak, punya kedudukan, punya terah di tengah bangsa Arab. Maka kata beliau, kesimpulannya adalah masyarakat Rasulullah adalah masyarakat yang majemuk. Dan kenyataannya banyak di antara mereka yang adalah orang-orang kaya. Sekali lagi, kekayaan mereka bukan untuk pribadi, bukan untuk dipakai foya-foya, tapi mereka gunakan semaksimal mungkin untuk semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak sekalian dan para asatidzah. Jazakumullah khairan telah memberi waktu untuk berbagi. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.